Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang baru bergabung di tim Excellent, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya ibu dari 4 orang anak dan domisili saya di Belanda. Saya ikut gabung sama tim Excellent itu tahun 2017, dan waktu itu anak saya yang paling kecil masih berusia 6 tahun. Kebayang dong susahnya kayak gimana. Tapi ya tetap saya jalanin pelan-pelan, dan alhamdulillah juga suami sangat mendukung, maksudnya sangat support gitu ya. Berbisnis itu pertama kali saya jualan itu di Instagram, terus di Facebook. Udah gitu kalau misalkan saya ke pengajian, saya bawa tuh dagangan saya kayak gitu. Alhamdulillah sih ya, pelan-pelan peminatnya sudah mulai banyak gitu ya. Sekarang mereka udah pada tahu saya itu pedagang gamis, pedagang gamis hijab kayak gitu. Mereka udah tahu. Wah, ya gitulah, betul perlu perjuangan juga sih ya, nggak sekaligus jadi kayak gitu. Kebayang nggak waktu itu saya itu harus bawa ringkit istilahnya ya, kalau Sunda bilang mah ringkit, bawa tas gitu ya. Alhamdulillah suami bawa anak-anak gitu, saya bawa tas sama anak saya yang nomor 2 gitu ya, bawain tas bunda dek gitu kayak gitu. Udah di masjid kadang kalau misalkan lagi istirahat nih, kalau lagi istirahat saya tahun ke ibu saya bawa baju, mungkin baru mau lihat gitu ya. Udah lumayan. Terus lama kelamaan saya kan jadi tahu nomor HP-nya mereka. Terus kalau mau datang saya Bu, hari ini datang ke pengajian enggak? Kita datang. Oh, saya juga mau datang, ada yang mau dipesan enggak gitu, misalkan apa gitu. Oh ya, saya mau pesan ini gitu, hijab yang warna, misalkan yang warna krem ada enggak? Ya udah saya bawain kayak gitu kan, lebih gampang gitu ya. Kenapa saya pilih Tim Munira? Karena kualitasnya bagus, udah gitu modelnya gitu cakep-cakep gitu ya. Kalau mau ke luar negeri, kita mau apa, kualitas yang emang kurang gitu, kayaknya sayang banget gitu. Taruh sayangnya udah dikomplain lah, inilah itu, saya nggak mau gitu. Udah gitu kan ongkosnya sama dari Indonesia ke Belanda itu sama ongkosnya, yang mau yang jelek mau yang bagus itu ongkosnya sama, jadi nggak ngaruh gitu kalau di ongkos. Sebenarnya yang bagus sekalian gitu kalau untuk bawa ke sini gitu ya, yang emang berkualitas gitu, kayak gitu. Terus lama kelamaan bisnis saya itu mulai berkembang, sehingga ada ide dari suami untuk membuat fans Facebook, udah gitu bikin website. Dan udah itu lama kelamaan orang-orang pada mengenal kita gitu ya. Dan kita kadang diundang untuk kamu barang kamu itu bagus-bagus gitu ya, mau ikut bazar nggak? Saya punya bazar kayak gitu. Terus saya ikut bazar. Waktu tahun-tahun kemarin itu awal-awal ya, saya ikut bazar itu bisa sebulan sekali gitu ya, sebulan sekali. Alhamdulillah sih, saya kan belum bisa nyetir ya, kadang suami yang bawa saya ke bazar, anterin saya ke bazar gitu. Kadang mertua, alhamdulillah punya mertua baik, kadang mertua yang nganterin saya ke bazar kayak gitu ya. Terus anak-anak, kalau misalkan suami ikut sama saya berarti anak-anak sama mertua di sini. Kalau misalkan mertua ikut sama saya, suami yang nunggu di sini. Alhamdulillah sih. Di Indonesia itu bersalam itu kayaknya kalau kita ketemu sama muslim lagi di jalan ya, kita kayak biasa aja, cuek aja ya. Tapi kalau di sini, kalau misalkan orang berhijab bertemu hijab nggak kenal, mereka ucapan salam. Itu yang aku salutnya gitu, dari emang budaya di sini gitu ya. Maksudnya emang budaya di sini itu sesama orang ketemu itu mereka bersalam, atau misalkan
selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Emang udah budaya sini. Sama juga sama muslimah juga di sini gitu ya. Meskipun nggak kenal mereka assalamualaikum, bilangnya suster atau brur kayak gitu. Terus buat teman-teman sekalian mungkin awal-awal mungkin kesulitan kalau misalkan apa banget tapi apa keperah buat puasa kayak jam 3 yang ngaji Quran ya NUC jam 2 pulang alhamdulillah semua kepada teman-teman saya yang baru bergabung, mungkin awal-awal perjuangannya mungkin banyak godaannya ya, entahlah dari apa, tapi kita di sini itu sama-sama niat kayak kita itu ibadah gitu. Udah gitu dakwah syiar juga ya, syiar busana muslim. Udah gitu menjemput rezeki juga kan. Nah, buat teman-teman yang bergabung, tips dari saya ya, mungkin itu pertama kali dijual, kadang customer gitu ya, kadang customer kita chatting, kadang nggak bales kayak gitu. Itu sebagai pedagang kita nggak boleh baperan tak kesinggung. Kenapa sih? Kan kita positif thinking aja. Mungkin customer kita lagi sibuk apa gimana, makanya jangan baperan, itu nomor 1. Jadikan untuk bisnis ini adalah merupakan kerjaan kita gitu, bukan untuk sekedar hobi, sekedar isi waktu, nggak kayak gitu. Kalau misalkan kita niatkan untuk kerja, berarti dari mulai kita bangun tidur kita tahu apa yang harus kita lakukan, mau sibuk mau enggak gitu, tahu yang harus kita lakukan gitu. Itu namanya pekerjaan gitu. Gimana kalau kita kerja aja misalkan di suatu perusahaan ya, kalau kita kerjanya males-males, kadang masuk kadang enggak, ntar in the end of the month gaji kita yang dapat juga pasti asal-asalan ya. Tapi kalau kitanya full semangat, on time, apalagi mau overtime, pasti insya Allah gaji kita pun lebih. Nah, sama dengan bisnis juga gitu ya. Nah, kalau awal-awal mungkin pelan-pelan ya, nggak langsung ya, tapi insya Allah sih, kalau saya percaya nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kalau misalkan kita usahanya bagus, hasilnya pun bagus insya Allah. Saya pun sama seperti ibu-ibu lainnya, pekerjaan rumah tangga biasa, cuci piring, cuci baju, setrika, ngurus anak, antar jemput anak ke sekolah, sama seperti yang lainnya. Cuman dari awal saya sama suami komitmen bahwa keluarga dan keluarga harus tetap maksudnya keluarga harus tetap terurus gitu ya. Jangan sampai kita berbisnis dan keluarga terbengkalai lah kayak gitu. Ada tips dari saya untuk teman-teman yang mau bergabung. Pertama, izin suami, tentunya harus izin suami ya dalam kalau kita memulai bisnis apapun. Saja suami, ridho suami. Yang kedua, jadikan ini adalah suatu pekerjaan, bukan karena hobi apa-apa. Kalau misalkan niatnya pekerjaan, otomatis buat kita lebih semangat ingin lebih baik, tiap hari ingin lebih baik lagi gitu ya. Yang ketiga adalah konsekuen. Apapun yang kita lakukan itu harus konsekuen, rutin. Jadi hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, besok upload apa gitu, kayak gitu ya. Terus yang keempat, harus fokus juga, fokus apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita dulukan, itu lebih harus fokus ya. Terus yang kelima, jadi duta dari brand yang kita jual, itu juga penting karena sedikitnya berpengaruh ya. Orang-orang tanya kalau kita pakai baju gini, oh kamu beli di mana nih, kamu ini baju bagus, pasti kayak gitu ya. Dan kita pun jawab, oh ini saya menjual brand ini, kita emang bagus sih kayak gitu ya. Itu penting banget. Terus yang keenam tuh terus gali ilmu, terus mencari ilmu tentang apalagi tentang bisnis ya, apapun itu, karena untuk ilmu bisnis itu nggak ada batasnya. Zaman terus berkembang, terus
zaman terus. Dan yang terakhir, kalaupun udah tahu, dijalankan, karena percuma aja kita tahu, segala tahu, tapi kita nggak pernah menjalankan, itu juga kan percuma aja gitu. Nah, sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada pertanyaan boleh di komen atau di WhatsApp. Semoga pertemuan kita walaupun lewat online menjadi wasilah terbukanya rezeki teman-teman semua, dan teman-teman bisa membahagiakan keluarga, orang terdekat, insya Allah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.